Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial kali ini untuk tutorial Adobe After Effects ya. Kita latihan untuk basicnya dulu. Di sini saya sudah siapkan 4 gambar. Yang satu gambar kota, yang kedua gambar hutan, yang ketiga pegunungan, sama lautan ya. Oke, dari keempat gambar ini kita akan masukkan keempat gambar ini ke dalam Adobe After Effects, lalu kita buatkan animasi bergerak di dalam Adobe After Effects. Oke, ini close aja. Kemudian file, kita bisa di sini ya, bisa klik kanan, import file, atau bisa dari sini, file, import file. Di sini aja lebih cepat, import file. Ini klik kanan ya, klik kanan, import file, kemudian ke desktop. Kemudian di sini ada drag satu. Oke, ini kita drag aja semuanya, import. Oke, gambarnya udah masuk ya, udah masuk. Lalu bagaimana kalau kita mau naruh ini di sini? Bisa aja kita langsung kayak gitu ya, tapi kalau kayak gitu dia komposisinya sesuai gambar. Jadi di sini saya pencet Ctrl Z untuk undo, nggak jadi. Jadi kalau mau kita klik kanan terus new composition dulu. Ini langkah paling awal di After Effects, biasanya begini ya, klik kanan lalu new composition. Oke, composition name nya di sini bisa kalian rubah. Ini untuk komposisi 1, composition 1. Nanti masuknya dia di sini ada folder namanya comp 1. Nanti folder itu isinya yang di bawahnya yang sedang kita kerjakan tuh apa aja. Jadi new composition bisa dinamain, ini terserah mau namain apa ya, misalnya practice 1. Oke. Presetnya di sini mau yang ini kan tulisannya HDTV ya, berarti dia HD ya, high definition gitu. HD itu high definition. Kemudian ada 1080 itu berarti 1290 kali 1080, jadi yang dihitung ya kecilnya 1080. Kemudian 25 itu frame rate. Misalnya kalian biasa pakai animate, terus di After Effects ingin bikin ya bumpernya, nah, jadi kalau misalnya di animate frame rate nya 25, di sini juga biasain aja 25 gitu. Ada yang 24 nih, ada yang 25. Kalau saya sih biasa 25 ya, pakai animate juga biasa 25, jadi dia bulat gitu, nggak 24. Kalau 24 kan dia jadi ganjil tuh. Jadi hitungannya kalian nggak bisa ngeberesin tiap 5 detik gitu. Misalnya 5 detik ganti gambar di sini kan, kalau 5 ngitungnya susah ya, mestinya jadi 6 tapi jadi 4 frame. Kalau saya pakainya per frame per detik itu 25 frame, kalau ini per detik 24 frame. Jadi saya pakai yang 25 karena saya nyesuaiin sama animate saya. Ini bisa dirubah sendiri, ganti-ganti custom, tapi saya pilihnya ini square pixel. Biasanya nggak pakai yang lain, square pixel aja. Frame rate yang tadi. Kemudian resolutionnya, kalau untuk pengerjaan ya, belum untuk di render, resolusinya nggak usah full ya, half aja. Atau bahkan kalau komputer kalian nggak kuat, quarter, jadi seperempatnya resolusinya. Emang gambarnya agak buram sih jadinya, nanti kalau udah mau di render baru bagiin ke full gitu. Kalau saya karena RAM-nya 16 GB udah saya upgrade, jadi saya pakainya half aja untuk pengerjaan. Oke, ini kan frame rate frames per second ya, berarti 1 second itu 25 frame rate. Kalau udah start time code nya 00, ini nggak usah dirubah. Atau kalian mau rubah di detik 1, ini jam, ini paling depan tuh jam, menit, detik, ini milisecond paling belakang. Kalau saya pakainya 20 detik ya, tadi kan gambarnya ada 4, jadi misalnya 4 gambar itu satu gambarnya 5 detik, berarti kalau 4 gambar kan 20 detik. Jadi saya pakainya di sini
20 detik ya. Ini harus dipikirin duluan ya. Jadi setiap mau bikin After Effects berapa detiknya itu udah harus ada rancang duluan gitu, udah harus ada di pikiran kalian duluan sebelum kalian buka After Effects. Oke, ini background color bisa putih, bisa hitam. Saya sih biasa hitam karena dia kalau misalnya mau bikin vignette itu kayak di film-film kan ada garis dua tuh di atas bawahnya yang warna hitam dua-duanya. Nah itu vignette namanya. Bisa warna putih, bisa saya warna hitam ya, karena vignette biasanya warna hitam jadi saya pilih hitam. Di sini oke. Kemudian oke. Nah ini composition 1 ya, practice 1 tadi kan dirubah namanya. Ini composition 1 di sini. Di sini jadi muncul ya timelinenya ya 0000 karena sudah dibuka jadi composition 1 practice 1. Oke, ini mau kita taruh sini bisa langsung begini, tapi dia posisinya nggak sama ya sama komposisi kita kalau kita pakainya kayak gitu. Saya pencet Ctrl Z lagi, undo. Lebih baik saya taruh ke bawah, saya drag ke bawah sini. Nah, jadi dia ngepas sama komposisinya. Ini kalau di Ctrl Z dia jadi zoom out. Kita zoom secukupnya aja, zoom segini kurang. Oke, udah. Kemudian city ini kan 20 detik ya, karena dia satu gambar 5 detik, berarti kita geser sampai 5 ya, sampai sini. Oke, lepas ya. Ini bisa digeser dulu ke 5 detik. Ini kan 424. Lihat di sini ya. Lihat di sini bisa. Atau lihat di sini bisa juga. Atau di sini bisa kalian edit di 5 detik. Ini ganti 0, enter. Kemudian baru ininya di seret. Pencet shift di keyboard. Kemudian klik, tarik sampai dia nge-snap di garis biru ini. Habis itu lepas shiftnya, belum, lepas kliknya baru lepas shiftnya, dia otomatis ada di sampai 5 ya. Oke, ini sampai 5. Kemudian animasinya, untuk animasinya ini ada tanda panah di sini, bisa dibuka, klik transform, buka lagi. Oke, untuk animasi kita balik dulu ke 0. Di sini anchor point, kasih anchor point, jadi dia startnya ya, ini start di detik 0, start untuk animasinya, klik anchor point. Kemudian pada saat dia ke 5 itu posisinya kalian merubah kemana gitu, misalnya dari kanan ke kiri. Ini saya perbesar dulu, misalnya dari sini. Oke, kemudian position ya, begitu dia ada di 5 detik, jadi set dulu awalnya, begitu di 5 detik baru geser ke sini. Kita lihat gimana jadinya. Kita balikin dulu ke awal ke 00, kemudian pencet enter, pencet spacebar, sorry. Oke, gitu ya, pencet spacebar, lihat jalannya gimana. Oke, kemudian di sini di anchornya kita bisa kasih klik kanan, jadi klik frame assistant, bisa kasih easy ease atau easy ease in atau easy ease out. Saya biasanya easy ease in ya, tapi bisa yang mana aja sih. Ini easy ease out, jadi kita lihat gimana. Oh, berarti kebalik. Ini easy ease out. Bentar, Ctrl Z dulu. Ini easy ease out. Nah, keluar gitu. Ini easy ease in. Kita lihat lagi ya. Oke, gitu ya.
jadi lambat di awal dan di akhir. Sebentar, ininya aja kalau nggak yang diisiin. Oke, begitu ya. Kemudian di sini ada type font. Ini tutup dulu. Nah, di atas city ini bisa kasih type font, klik di sini. Warnanya bisa dirubah. Ini tapi tulis dulu ya. Saya pakai caps lock. Teknologi. Oke. Ini bisa diganti warnanya. Di sini fill colornya putih misal. Oke. Kemudian stroke color, garis pinggirnya biru misal. Oke. Gini. Super besar. Bentar. Oke. Itu kenapa tadi kayak gitu? Karena saya caps locknya saya nyalain ya. Jadi ada, kalau ada perubahan di layar itu dia jadi refresh enable disable ya. Refresh disable kalau caps locknya dimatiin lagi, refreshnya jadi enable. Ini saya kontrol dulu. Kemudian ini yang tulisan font transform positionnya dari atau di sini. Oke, gitu sampai 5. Posisinya di sini misal aja gitu. Ini juga dikasih transition is in. Oke, kita lihat ya, dia jadi tabrakan ya, gambar dari kanan yang tulisan dari kiri. Oke, dia jadi satu ya. Kita kan ada 4 nih. Oke, jadi saya nggak usah kasih tahu lagi ya berulang kali ya, saya tinggal bikin aja yang lainnya gitu. Ini tapi kali ini dari sebelah kiri. Oke, udah jadi ya. Jadi gitu caranya, gambar dan fontnya berlainan arahnya berlawanan. Oke, kalau udah jadi sekarang kita render dulu. Render itu ada di composition. Sebentar, saya composition add to render QW, kemudian base settingnya di sini lihat dulu, quality-nya base. Oh iya, ini rubah dulu ya, dari half di sini, dari half ke full. Kemudian di render QW base setting, saya ulang deh, composition render to render QW. Oh, ini dihapus aja deh, untuk dilihat ya di keyboard, ini juga dihapus. Saya ulang. Terus
full, ini full ya, jadi harus di ini dulu sebelum di render biar rendernya lancar. Dia kan ngeload tuh. Sampai terakhir. Oke, baru kita render composition atau render preview. Ini udah full ya. Kemudian render setting, best setting, ininya best, resolutionnya full, ini size nya udah benar. Use this frame rate, jangan use comp frame rate 25. Oke. Kemudian output modul formatnya ada AVI ya di sini biasanya. Kalau MP3 suara doang, nggak bisa. Kalau PNG gambar, kalau JPEG itu gambar. Itu kalau video AVI doang di sini ada. Oke, channel RGB, millions of color, per multiplied. Ini biasanya nggak saya rubah sih. Format option nggak ada saya rubah juga. Ini kemudian mau di resize apa enggak? Bisa jadi berapa misalnya? Di sini kan bisa diulang. Bisa. Atau bisa di crop. Dari atasnya berapa senti misalnya, dari kirinya atau dari bawahnya atau dari kanannya. Gitu. Cuma saya sih enggak. Audio output. Kalau ada audionya ya. Kalau ada audionya bisa di on. Ini kan auto. Kalau auto berarti dia kalau nggak ada juga nggak ada. Kalau ada dia langsung ke render sendiri gitu. Jadi atau bisa dimanualin on atau di off. Ini kan karena nggak ada suara jadi off aja. Jadi kita bisa naruh suara ya di sini. Nanti masukinnya ke sini juga di file open atau import file. Oke, ini oke. Kalau import file suara taruh di paling bawah nggak apa-apa, di paling atas juga nggak apa-apa, biar nggak bingung sih paling bawah aja suara. Masukin paling duluan gitu. Cuma biasanya kalau suara nggak bisa diedit ya, cuma diedit panjang sama pendeknya doang di sini gitu. Kemudian ini outputnya, save nya di mana? Sebentar, kita save di videos practice 1, save, kemudian pencet render, dia ngerender ya. Bentar, agak nge-lag ya. Hasilnya 20 detik ya, sama 20 detik. Oke, udah selesai rendernya. Kita cek dulu sini. Oke, udah jadi. Nge-lag dia karena resolusinya full tadi. Aslinya sih nggak nge-lag karena udah di tadi belum dibaca ulang sebelum di render, karena dari saya rubah tuh, pas ngerubah resolusi menjadi full kan dia ngulang lagi nih. Pasti belum baca nih karena tadi resolusinya dari half saya rubah ke full, jadi dia belum membaca tadi. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial SketchUp basic ya. Ini saya taruh di desktop aja, transfer di satu. Jangan lupa untuk projectnya di save ya, kayak gini save. Jadi kalau misalnya mau ngedit atau ngasih suara
hitam. Oke, itu aja. Ini juga di setting dulu sini. Nah, ini projectnya, ini hasilnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.